Sampai ada satu momen itu begitu cepat, papa kena pukul, dia telepon orang teman-temannya dia tuh ojek bro, banyak banget. Dari bawah ada mungkin 12 motor datang. Kita dikeroyok. Panas tapi gue ya udahlah gitu loh. Selama gue masih bisa menghindari itu, gue selalu bilang, oh terima kasih Tuhan, gue dikasih emosi untuk bisa menjaga biar tidak meletup, tidak pecah. Gue kehilangan sesuatu dalam diri gue yang nggak bisa gue punya sekarang, yang ada di Melbourne, yaitu apa ya, living a simple life, hidup yang simple. Hey everyone, di sini podcast ngomongin tentang autobiografi dari sudut pandang life journey and spiritual journey. Dan gue mau ngingetin ke kalian bahwa podcast ini bukan sekedar ada di YouTube, tapi juga ada di Spotify. Hari ini langsung aja kita ngobrol sama teman perjalanan spiritual kita, seorang aktor yang luar biasa banget, followersnya jutaan followers. Siapa lagi kalau bukan Giorgino Abraham. Halo Gio. Apa kabar Rio? Gino ya panggil. Gino. Okay. Orang suka salah manggil nama gue. Manggilnya kalau nggak Gino, Gio. Sebenarnya orang yang dekat manggilnya itu Gino. Wow. Sekali lagi thanks for coming ya, lu mau datang ke sini. Terima kasih udah ngundang juga Rio. Dan ternyata gue baru tahu juga nih ya bahwa Gino ini sendiri ternyata pernah tinggal di Australia. Betul. Seperti warga negara kan? No. Jadi aku pindah ke sana untuk beberapa tahun sama keluarga. Sempat ada stay di sana lah untuk beberapa tahun. Kita ada green card juga di sana. Dapat permanent residence juga. Oh, udah dapat green card juga ya? Dapat. Cuman ya rencana Tuhan berbeda, harus kembali ke tanah air. Tapi BTW, tapi kalau lu sekarang katakan tinggal di sana, bisa dong? Atau gimana? Bisa. Apanya bisa nih? Maksudnya tinggal di sana untuk jadi warga negara sana, sekarang masih bisa? Harus start dari awal dong. Oh, start dari awal. Apply lagi. Oh, berarti waktu itu hampir mendapatkan? Sudah dapat. Oh, udah dapat. Cuman kan ketika kita sudah dapat itu, we have to stay there. Kita harus tinggal di sana. Kalau kita 10 tahun cabut ke negara lain, kita tinggal di situ ya hangus. Beda sama citizen. Kalau citizen kan kita memiliki warga negara tersebut. Exactly. Mau kita tinggal dimanapun, ya warga negara itu selalu kita pegang gitu. Ya. Dan menariknya adalah, lu Australia di Melbourne. Di Melbourne ya. Which is, yang tadi gue sempat cerita sama lu juga bahwa, gue nostalgia Melbourne, dan ternyata makanan kesukaan kita di Melbourne sama Nandos ya. Itu sih gila. Coba dari sini. Kita makan di sini bareng nih. Iya, enak banget tuh gak sih itu sumpah. Peri-peri sauce. Iya, itu banget. Dan dulu gue lupa di Australia itu ada namanya kopi Mama Tiam atau kopi Tiam, gue lupa. Waktu itu gue juga suka makan itu juga, pedes banget, dan gue setiap habis makan itu gak lama mencret mulu. Tapi gue gak tau kenapa kayak Dori, tau gak sih, lupa lagi kayak gitu. So, you know what, Melbourne itu kayaknya buat lu sama gue itu kayak sebuah memorable yang kental banget ya. Iya bisa dibilang sih, karena masa sekolahku di sana. Meskipun tidak dari kecil, namun aku berada di fase 4 tahun ya, kira-kira tuh 4 tahun di sana, itu di fase dimana aku sudah masuk ke dalam fase nongkrong sama temen, punya circle, nongkrong sama grup A misalkan, terus selesai sekolah main bareng sama grup itu, ulang tahun dengan uang seadanya, semua datang dirayakan. Quality time sih selama 4 tahun itu very very memorable untuk aku sendiri. Dan lucunya, gue mau sedikit lagi bahwa lu orang yang extrovert, tinggal di Melbourne, dan jadi kalau buat lu juga boleh ngasih tau juga ke teman-teman bahwa kalau orang kan banyak nggak tahu nih, orang tahu Australia, tahunya mungkin kota yang besar ya, Sydney dan sebagainya. Sydney atau semua. Banyak orang yang nggak begitu tahu tentang Melbourne ini sendiri. Nah, Melbourne ini sendiri kota pelajar,
kalau orang-orang bilang dan kotanya itu gila itu sumpah itu sepi banget gak sih? Maksudnya Iya. dan gue gak nyangka loh lu orang yang ekstrovert banget tapi bisa betah di Melbourne itu gimana ceritanya? Gue juga bingung sih sebenarnya. I mean, gue nggak terlalu suka dengan big city nightlife juga ya gitu. Kehidupan yang terlalu rame hiruk pikuk kayaknya aku stres. Jadi aku ekstrovert tapi ya aku suka tinggal di tempat-tempat yang memang lebih chill aja. Dan ya waktu itu aku juga usianya masih umur berapa sih. Jadi belum ada banyak perbandingan melihat kota-kota lain dan semua. Dan I'm really happy karena memang Melbourne itu ternyata it turns out Yeah. jadi it's selalu menjadi one of the best city in the world untuk ditinggalin. In terms of safety ya, Right. keamanan, education, mungkin ya termasuk semuanya lah. Living cost apa semua ketika itu semua digabungin jadi satu, Melbourne it's up there gitu. Dia di atas, let's say mungkin top 5 in the world. Itu jadi aku bangga bisa stay di sana 4 tahun. With my family, dapat kesempatan tinggal di sana. Ketemu orang-orang yang sampai sekarang juga masih jadi teman. So today I want to get to know you better. Yes, thank you Rio. Lu terlahir di keluarga yang menarik banget nih. Bokap Belanda, nyokap tuh apa ya? Indonesianya apa ya? Mama mix Chinese ya. Chinese and Jawa. Nah, dengan Papa Manado, Belanda. Oh, Manado Belanda. Mama itu ada Chinese, ada dari keluarga Chinese, tapi yang udah lama ya, tinggal di Surabaya. Gitu. Papa juga tinggal di Surabaya. Nah, dengan keluarga yang mix seperti itu, lu dapat pola asuh yang seperti apa ya dari kedua orang tua lu? Untungnya dari dulu pemikiran orang tua aku tuh sangat open minded. Oke. Ya. Jadi bukan very konservatif ya. Zaman dulu banget pemikiran yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya. Jadi orang tua aku tuh ngasih aku kebebasan, Rio. Untuk benar-benar mengambil keputusan dalam karirku. Every step yang aku mau ambil dalam perjalanan hidupku. Tetap dibantu mereka. Dengan guide mereka. Namun, aku punya kebebasan. Gitu. Untuk mengambil apapun. As long as, if it's good. Dan itu, I'm really happy gitu ya. Orang tua aku bisa memberikan ajaran seperti itu yang menurut aku one day itu aku akan pakai sih untuk membina keluargaku nanti. I see. Nah, Gino kecil itu seperti apa ya? Gino kecil, aku orangnya kita bicara in my memory ya. Di saat aku masih ingat karena kalau kecil yang di bawah 4 tahun kayaknya aku agak lupa ya. Wajar. Aku ingat jadian di sekolah itu aku tipe anak yang friendly. Temen gue banyak Rio. Zaman sekolah dulu di Surabaya. Dan gue friendly-nya itu sampai yang gue ngutang kantin sekolah. Serius? Serius. Itu di mana? Di Indonesia? Di Indonesia, di Surabaya. Ngutang di kantin. Dan dulu kan kalau jajan setiap anak itu dapat uang 5.000, 10.000 tuh udah banyak. Oh iya. 10.000 rupiah. Tahun sama tahun gue gak beda jauh bos. Iya kan? Jadi 10.000 tuh you can get a lot. Iya. Iya kan? Right. Ingat gak ada makaroni yang kecil-kecil itu? Gitu, itu kan berapa ratus rupiah sih? 500 rupiah. Iya. Ya kan? Nasi goreng aja yang dibungkus coklat gitu. Nasi goreng kantin tuh berapa sih paling? Let's say 5.000. Gak nyampe kali ya. Segituan lah. Itu udah cukup untuk satu hari di sekolah kan. Makan siang dan cemilan dan minuman apa. Itu dapat 10.000 sampai tuh aku bisa habisin 20.000 dalam sehari. Kadang 25.000 dalam sehari. Dan itu tuh aku ngutang sama kantin sekolah. Nanti minggu depannya apa 2 minggu lagi itu mama datang. Utangnya berapa? Oh 100 berapa, 200 berapa. Itu mama yang bayar. Nah itu aku diinterogasi sama mama di rumah. Maksudnya loh ini kamu banyak banget ya duit gini. Kamu beli apa aja? Akhirnya ketahuan, aku gak mau ngaku. Orang kantin bilang, iya Gino ini tipe anak yang sering neraktir teman-temannya. Oke. Gitu. Itu bisa, kita kalau di sekolah ada geng.
Iya. geng-geng kecil lah, masih kecil, jadi kayak oh ini ketuanya, ini temen ini, jadi satu let's say ada 10 orang cowok-cowok, ini gue traktirin semua, tapi gak dipalakin ya gue. Gue Kayak lu yang malak ya kayaknya. Hah? Lu yang malak kan? Enggak, gue tuh justru orang paling friendly, gue jauh dari keributan. Oke. Temen-temen gue jadi temen gue banyak, jadi kalau temen gue pesen makan apa, gue ngeliat temen gue itu makan makanan dari rumah, apalagi dia satu geng gue nih ya, sahabat gue gitu ya, gue tuh ada keinginan untuk nraktir dia. Oke. Gitu, emang udah dari dulu sih jiwa borosnya mungkin ya. Enggak sih, tapi sekarang enggak, untungnya puji Tuhan, tapi dulu seperti itu, friendly untuk beliin ini, beliin itu. Kalau ngomongin value dari keluarga lu, value apa sih yang lu masih sampai saat ini lu pertahankan dan lu pegang? Value yang aku pegang mungkin lebih kepada apa ya? Open sih, terbuka sama kita as a keluarga, as a whole, sama adik, sama papa, mama. Karena menurut aku dia lebih berat sebenarnya kalau buat orang-orang yang nggak paham, hah kenapa lo harus terbuka gitu. Iya. Cuman buat gue itu pentingnya dengan kita terbuka. Saat gue umur 31 tahun seperti ini, dari awal gue terbuka sampai sekarang, apa ya, nggak ada beban bos, enak ngejalanin semuanya karena kan papa itu jadi teman, mama jadi teman, adik jadi teman. Soalnya kan kalau di zaman itu kan kadang-kadang kalau kita punya teman gitu ya, kadang-kadang mungkin teman-teman kita, gue yakin lo juga pernah ngalamin kayak teman kita bilang kayak gini, ya enakan jalan sama temennya sama keluarga lah gitu, banyak ada yang ngomong gitu kan. Tapi gue juga ngerasain apa yang lo rasakan juga, bahwa mau gimana pun keluarga yang paling nyaman sih ya. Bener. Dan keluarga yang memang apapun ya kita mesti ngomong sama keluarga gitu, apa yang terjadi dan sebagainya. Dan ya benar, setuju sama omongan lu bahwa mungkin bagi orang lain itu aneh gitu. Tapi buat kita itu ya ini normal, karena mungkin memang pola asuhnya yang lu dapat juga seperti itu kan. Iya. Dan ya nggak semua harus kita ceritain ya, apapun ada hal-hal yang memang mungkin nggak enak untuk diceritain. Tapi overall ketika ada masalah apapun, kita tuh selalu duduk di meja tengah bareng-bareng, kita obrolin bersama. Lo masih ngalamin kayak gitu ya, meja makan di meja makan terus yang ngobrol gitu, masih ngalamin sampai detik ini? Oke. Sampai detik ini, semalam pun juga begitu ibarat, masih. Dan gue harap itu akan bisa terus gue pakai nanti gitu ke depan, karena itu tuh sangat sehat bro, untuk perkembangan, untuk chemistry, kakak adik, chemistry, saudara di rumah, saudara-saudari, terus hubungan ibu dan anak, hubungan bapak dan anak, suami dan istri gitu. Karena menurut gue nggak penting sih lu liburan ke Norwegia, tapi ketika lu di rumah tuh lu nggak punya, lu family time kemana, ke Australia, ke Inggris, ke Norway, ke Amerika, ke Jepang, sama family trip 2 minggu lu di sana, tapi ketika lu balik dan sebelum lu liburan di rumah ini nggak pernah ngobrol. You're just wasting time. Lo cuman ke Jepang bareng sama anak dan suami lo dan istri lo, rame-rame bayar tiket, naik business class sampai sana. Maunya family time, tapi you don't have a family karena nggak biasa bareng, nggak biasa duduk bareng, sarapan bareng, makan siang bareng, nangis bareng, curhat bareng. Banyak sekali keluarga yang nggak ngalamin itu, dan menurut gue itu harus dirubah sih. Pola seperti itu. Tapi gue kaget banget loh, seorang Giorgino itu sama kayak gue gitu, maksudnya ya mungkin orang yang kenal kita banget atau teman-teman kita kenal kita banget, wah lu anak keluarga banget, anak mama banget lo, ngerti gak sih kayak gitu. Padahal ya karena mungkin kita hanya punya mereka doang, right? Betul. Dan ada nggak di kejadian di masa kecil lo atau masa lalu yang mungkin menurut lo saat itu kayak biasa aja atau nggak penting gitu ya, bukan suatu hal yang spesial, tapi ketika lo udah gede seperti ini, lo mikir kayak, wah itu kejadian yang luar biasa banget dan berharga banget buat lo ya? Very good question. Kejadian apa ya? Pernah sih.
Kok jarang-jarang minum kopi? Enak loh kopinya. Roti radang. Ngasuh promo ya. Nah, nggak tapi enak. Oke lanjut. Simple. Terus ada satu momen yang aku ingat tuh, ada satu kejadian pentingnya yang sangat menjadi pelajaran ya untuk keluarga aku, untuk aku juga pribadi. Pernah ada satu momen beberapa tahun lalu itu, let's say 10 tahun lalu, lagi liburan ke puncak sama keluarga. Aku, adikku, papa, dan mama, kita lagi family trip ke puncak, nginep di villa-villa yang naik gang gitu kan. Terus kita mau ke makan di salah satu restoran terkenal di bawah gitu. Right. Habis makan, kita mau kembali ke villa itu malam. After dinner, terus ada mobil. Ada mobil kita juga lagi naik ini, dia mau turun. Dia gayanya kecil, sempit. What? Sempit. Gak bisa lewat. Insting aku ngelihat, waduh, ini aku bantu aja nih, maksudnya mungkin Pak kiri sedikit Pak, mepet ke sini, yang situ lewat kanan, karena itu cukup sepi. Aku turun. Sedangkan aku tahu karakter papaku tuh emosional. Zaman dulu bandelnya tuh berantem, ribut. Jadi zaman papa dulu ya tuh laki berantem. Kita kalau bandelnya karena jabak-jabakan sama ngambil jepitan rambut mah. Itu aneh sih guys. Jadi seperti itu papa. Jadi aku udah tahu karakter papa. Akhirnya aku aku turun. Aku berusaha cari way out. Orang itu juga gak mau ngalah. Dia tetap gak bisa. Dia ngebel gitu. Gak tahu gimana. Papa turun. Orang itu turun. Mereka berhadapan. Ribut. Aku mau ngelerai. Mama turun dari mobil mau melerai. Ada satu momen mama itu jatuh. What? Kayak kedorong sama orang itu. Tapi gak terlalu jelas karena dia agak di sana dan motor sudah mulai banyak. Jatuh mama. Di situ adik aku emosi langsung mukul tuh orang. Dipukul. Gila. Depan muka pak. Dan gue ngeliat gitu, wah udah jadi rame nih gitu kan, panjang. Ini ada nyokap gue, ada bokap gue, ada adik gue, udah berempat. If something happen, sebagai keluarga kita di sini habis sama-sama. Di puncak kita nggak tahu ini orang siapa. Orang itu, so back to the story, Lorenz adik aku mukul dia. Kan dia tuh masih kecil waktu itu, umurnya masih, berapa ya Lecim? SMA lah paling ya. SMP. Sorry, SMP. Seingat aku SMP. Ya SMP, betul SMP. Dimukul, mau dipukul balik. Dan orangnya gede. Nah di saat gue lihat orang itu memukul adik gue langsung lost kendali. Itu orang gue pukul, gue lompatin, gue kayak kesetanan. Gue pukulin orang itu, dikeroyok dia sampai berdarah, mukanya berdarah. Adik aku juga menendang, mukul, pokoknya kita ribut. Pukulin. Karena gue tahu keluarga gue dalam bahaya. Itu refleks lu sebenarnya. Refleks gue memproteksi keluarga gue. Iya. Dan akhirnya itu terjadi, itu kayak split second. Gue bilang ini udah gak bisa dihentiin. Itu orang gak ada yang mau bantu di situ. Akhirnya gak tahu gimana. Ada satu cerita di mana orang ini tuh masuk ke mobil. Karena dia tahu nih. Ada 3 cowok lawan 1 cowok dia sendiri. Dia ke mobil. Instingnya dia gak tahu gimana. Dia tuh ngambil sesuatu bro. Dan gue ngeliat. Jadi pas mobil ada depan itu. Dia ngambil sesuatu di mobilnya. Kayak semacam, senjata tajam. Papa juga ngeliat itu langsung. Ini sudah bukan ribut lagi nih, ada yang kena nih pasti kan. Iya pasti. Wow. Akhirnya instingnya papa pinter juga papaku gitu. Ini gak bisa kabur kita.
kita nggak tahu dia bawa apa, dan orang itu datang. Itu yang paling mengerikannya. Itu yang paling mengerikan karena keluarga, bro. Iya. Gue langsung mikir, gue nyari apa yang ada di mobil yang bisa gue pakai, obeng apapun, botol minum apapun gitu yang bisa gue pakai. Set gue ngeliat, aduh ngarep. Bokap gue sadar ngeliat itu, gue ngeliat bokap gue tuh berpura-pura ngambil sesuatu juga. Di saat orang itu datang ke papa, dia pura-pura, bokap gue tuh kayak semacam-macam ngambil sesuatu, kayak mau naruh sesuatu. Otomatis orang itu jadi mikir, oh kita juga ada sesuatu nih yang di bawah kan, padahal gak ada apa-apa. Iya. Kita gak bawa apa-apa. Orang itu jadi agak mundur sedikit. Ya itu proteksi Tuhan ya. Kita bukan bilang bahwa di sini keluarga kita yang hebat, aku yang hebat, papaku yang hebat. Iya, I know. Kita diprotek sama Tuhan. Sampai ada satu momen itu begitu cepat, papa kena pukul. Dia telepon orang teman-temannya dia tuh ojek bro, banyak banget. Dari bawah ada mungkin 12 motor datang. Kita dikeroyok. Papa ditarik sama 5-6 orang ke sudut sana. Mama minta tolong sama mobil-mobil yang ngantri karena nggak ada yang mau bantu. Adik aku diseret, dibawa ke satu sudut. Gue udah mikir ini antara bokap gue mati, nyokap gue bisa apapun, adik gue bisa dipukulin, dia gue juga nggak mungkin lari dong ke Jakarta. Gue juga harus mati di situ bro, keluarga gue di situ. Apa yang harus gue lakukan adalah, wah itu kalau ingat itu gue sampai shock banget gitu, maksudnya untuk recall itu lagi ya, memori itu. Gue akhirnya lari ke bawah, minta bantuan. Di bawah itu ada jalan, lari itu cukup panjang, ada mungkin 100 meter lebih turun ke bawah gitu, lari. Sendal gue putus, lari. Gue ngambil panggil ada satu security di sana di salah satu restoran. Gue tarik, Pak tolong bantuin saya naik ke atas. Itu adik saya udah di ujung tembok, ada 6 cowok tuh tangannya tuh gini-gini, udah mukul. Mama aku di situ lagi mau ngelerai. Gue ngeliat gitu, gue langsung masuk di situ. Gue ikut support, dan gue ngeliat bokap gue di situ tuh dengan grup lain lagi. Gue gak tahu udah jadi bubur dipukulin atau gak tahu karena gue gak bisa berada di tempat. Gue ngeimajinasin sih situasi itu seperti apa. Sampai di sini gue bilang yang harus gue protek ibu gue dan adik gue, itu nomor 1. Kalau bokap ya udahlah ya, dia laki-laki juga, dan if something happen, kalau adik gue ini laki-laki cuma masih kecil. Gue protek sebisa mungkin. Sampai akhirnya kejadian itu begitu cepat. Gue ngeliat bro, tangan itu begitu banyak mukul dari beberapa sisi. Gue juga mau dipukul dari kanan kiri. Tapi gue merasa di situ tuh kayak tangan itu jauh banget. Apa? Tangan itu jauh. Oh, wow. Padahal kita di sudut itu tangan itu kayak nggak kena. Iya. Nggak kena. Adik aku nggak kena pukul. Aku nggak kena pukul. Mama juga nggak kena pukul. Tapi gue ngelihat itu tangan banyak banget. Jadi kayak di depan muka. Tapi tuh, dan gue tuh bukan yang jago bela diri. Gue nggak ada basic itu. Harusnya kena. Ada 6 orang kita disudutkan di tembok. Ya pasti sih, itu pasti, logikanya udah pasti kena. Pasti kena, memar kayak, berdarah kayak, pasti. Sejago-jagonya Iko Uwais pun bela diri dihajar 6 orang mati juga sih sebenarnya, orang normal juga. Tapi itu gue pikir, wah ini gue udah memar-memar, adik gue ini pasti, cuman gak berasa karena emosi lagi menaik. Gue minta maaf, gue tarik nyokap gue. Villa itu udah nggak jauh lah ke villa kita. Aku lari bawa mama sama adik, ngelewatin papa lagi dikerumunin. Gue nggak tahu kondisinya papa. Masuk ke villa. Di villa itu tuh ada kayak acara keluarga besar. Orang-orang dari luar pulau. Setahu aku orang-orang timur gitu. Orang-orang dari luar pulau aku nggak tahu. Tuh ada rame banget pokoknya. Masuk. Mama aku tuh haus, sesek nafas. Minta air, dikasih air. Gue langsung mikir, aduh ini gue ditusuk atau mungkin kepala gue bocor, berdarah, dijedotin tapi gak berasa. Adik gue lihat aman. Bokap gue masih di bawah. Sebelum kita masuk ke villa, kita tuh lari, bisa kabur dari mereka, tiba-tiba gak tahu out of the blue. Mereka naik motor ngejar kita.
motor tuh. Dan gue tuh masih ada 100 meter ke atas lari. Nggak kena sama mereka. Mereka tuh kayak bawa motornya tuh lambat. Tapi kita tuh larinya kayak cepet. Paham ya? Nggak make sense. Iya. Dan lo bayangin lo lari 100 meter terus gue nyalain motor gue kejar. Gak mungkin lo bisa lebih cepat. Dan ini 6 orang ngejar lo lagi lari sama ibu lo yang sendalnya pada copot. Itu tuh. Dan at the end of the day, papa masuk ke dalam, kita telepon polisi, diurus dengan baik. Singkat cerita, aman semuanya. BTW, gue penasaran deh. Bokap dikerubutin gitu, apa yang terjadi bokap ya? Bokap kenapa? Aman atau... Oh ya itu ya, gue sempat mikir, bokap gue, akhirnya bokap gue balik. Bokap gue juga kena pukul, ada memar sedikit, kecil gitu. Tapi, ya bokap gue juga bilang, dia ngerasa kayak, apa ya, ada yang jaga bro. Karena nggak make sense. Iya. Kita masuk ke villa, gue bilang, gue tuh ke kaca gue megang semua badan gue. Gue pikir gue lagi kena adrenalin rush kan. Malah gue pegang. Yang memar enggak. Adik gue cek, mama gue aman. Polisi datang, kita make sure. Gigi hilang apa enggak gitu kan. Gue masih perlu kerja nih, mau syuting kan ibarat. Ternyata aman bro. Aman. Dan disitu kita recall lagi, Tuhan baik. Tuhan benar-benar protect. Protect papa, mama, dan aku dan Lorenzo dengan baik gitu. Karena itu gak make sense. Kalau di pemikiran manusia itu gak akan terjadi sih. Begitu cepat kejadiannya. Dan kita benar-benar dijaga. Luar biasa. Oh. Hikmahnya apa yang lo dapat dengan kejadian itu? Gak perlu belajar bela diri. Gak bercanda. Enggak lah, bukan. Lebih ke percuma juga bela diri. 6 orang yang mendingan pasrah aja. Enggak lah, bela diri kita perlu. Kabur. Enggak, lebih kepada apa ya? Kita harus punya pegangan sih dalam hidup. Karena at the end of the day, kejadian sesimpel itu pun bisa terjadi kapanpun. Bisa besok, bisa hari ini. Dan itu kejadian yang saya tidak predik. Tidak saya pikir itu bisa terjadi. Di momen itu kejadiannya bukan di klub malam di mana mudah untuk terjadi hal seperti itu. Iya. Setuju. Ini pulang makan keluarga, bro. Hal cuman bukan gara-gara mobil baret, enggak, ini cuman nggak bisa lewat aja. Hal sepele kayak gitu. Satunya terpancing, jadi. Ya. Akhirnya mobil hancur, handphone gua hilang. Gue waktu itu punya iPhone baru beli sebulan yang lalu sebelum kejadian. Sayang banget. Itu gue taruh di dashboard, hilang, diambil orang, kaca-kaca pecah dipecahin pasti orang. Itu diambil orang. Ya, hikmahnya gue bilang, gila ya, oke lah handphone hilang, ini semua. Tapi kita selamat bro. Wow, so good. 4-4-nya loh selamat bro, bukan selamat 3. Iya. Ini 4-4-nya tidak luka sedikit pun. Dan itu gue sampai sekarang ingat. 6 orang bro dikerumunin. Tangan melayang ke depan muka. Gak ada yang kena. Dan itu terjadi cukup dengan waktu yang cukup lama. Bukan 5 detik terus kita kabur. No. Itu kita ada 1 menit kita mungkin di sini tuh tangan melayang terus, tendang kaki apa semua. Kayaknya tangan tuh jauh. Terus kayak gue tinggal tak. Kayak Steven Seagal gue di situ berasa. Iya. Itu Tuhan yang kerja. Tapi gue gagal ngomongin tentang bokap lu yang, sorry kalau gue salah ngomong. Lu sempat ngomong tadi bokap lu tuh orang temperamen ya? Masa muda dan sebagainya. Iya. Ketika bokap lu yang temperamen dan sebagainya, lu menjadi anak yang seperti apa ya jadinya? Nah, karena ada kejadian seperti itu, gue jadi selalu bilang sama bokap bahwa, Papa yang dulu zaman papa sekolah bukan papa yang sekarang. Gue harus ngomong gitu. Kenapa? Karena sekarang lu jadi papanya Giorgino Abraham. Kalau bapak gue tiba-tiba ribut di pinggir jalan, mukulin orang, lu diviralin. Yang malu anak lu bro. Iya dong. Yang malu gue. Pasti. Yang malu adik gue.
cuman gara-gara masalah uang parkir misalnya. Iya. You know what I mean? Like gara-gara masalah Masa-masa nyerobot. jalanan berantem itu masalah klasik kan sebenarnya. Masalah klasik kan dan Yang belum kecil banget sekarang yang gitu. ya apa sih gitu kan. Iya. Dan gue juga kadang terpancing emosi, cuma terkadang gue mikir disalip dari kiri orangnya, otak gue dipakai misalnya. Panas tapi gue ya udahlah gitu loh. Selama gue masih bisa menghindari itu, gue selalu bilang, oh terima kasih Tuhan, gue dikasih emosi untuk bisa menjaga biar tidak meletup, tidak pecah. Gitu. Nah dari situ, di situ lu udah balik ke Indonesia, maksudnya Udah. dari, udah. Nah tapi gue penasaran deh, dari Indonesia, dari kecil pindah ke Australia, Melbourne, sempat ada ngalamin culture shock gak? Pasti, pasti. Dari Surabaya itu kita pindah ke Melbourne, culture shock buat aku karena ya di sana kayaknya bebas ya. Lebih anak-anak di sana bebas. Tapi setiap jam 6 jam 7 toko semua tutup. Tutup semua. Gue kayak what? Jam 6 jam 7 gue baru pulang sekolah, gue mau nongkrong nih. Ya kan? Iya. Tutup semua. Ya butuh penyesuaian, let's say 3 bulan lah ya untuk benar-benar menyesuaikan, ketemu teman baru, bahasa, dan semuanya. Ya tapi akhirnya gue menemukan yang gue tangkap dari pengalaman gue tinggal di Australia adalah dengan hidup gue yang sekarang ya, as Georgino Abraham yang sudah dikenal banyak orang, yang karyanya bisa kita tonton bersama, bahwa gue kehilangan sesuatu dalam diri gue yang nggak bisa gue punya sekarang, yang ada di Melbourne, yaitu apa ya, living a simple life, hidup yang simple, cukup sama teman-teman gitu, bolos sekolah, terus kita nggak ada tuh traktir hal yang mewah gitu, nggak ada. Traktirnya kita pergi bareng, beli sendiri-sendiri, ngantri di shopping mart sendiri-sendiri, bayar sendiri-sendiri, jalan pulang malam-malam sendiri-sendiri. Itu tuh menurut gue tuh mahal banget sih memori itu, yang itu penting untuk seorang anak untuk bisa tahu bahwa pentingnya hidup berdampingan ya, multicultural, dengan orang dari Itali, orang dari Yunani, orang dari India, orang dari itu tuh teman-teman gue semua. Ketemu, kita tuh bro banget gitu. Sampai sekarang kita juga masih orang dari Sudan, Afrika. Itu kita solid bro, solid sampai sekarang. Mereka sempat datang ke Jakarta juga. Ya mereka bilang, wah gila Gino sekarang punya followers banyak, bisa nonton di Netflix dan semuanya. Sedangkan dulu kita sekolah bareng apa semua ya. It's beautiful ya. Aku masih sering keep in touch juga sama mereka, dan itulah indahnya experience dalam hidup yang kita, itu mahal bro. Tapi dari situlah akhirnya lu tiba-tiba memutuskan untuk balik lagi ke Indonesia untuk berkarir menjadi aktor, dan plus juga ngebuktiin ke bokap atau ke nyokap atau ke keluarga ya waktu itu untuk kayak gue bisa loh jadi aktor di sini, gue bisa sukses di sini. Betul. Itu cerita dong secara detail panjangnya, ceritanya gimana ya akhirnya lu memutuskan untuk jadi aktor dan pindah ke Indonesia. Ini kan udah enak-enak di Australia, pindah ke Indonesia lagi kan itu kan nggak gampang. Pasti ada ngalamin culture shock juga. Culture shock lagi pasti, karena pas gue kesini ya living life-nya lebih cepat di sana, di sini lebih mbak supir gue di sana nggak ada, lu semua jalan kaki naik sepeda bro. Gitu, jadi iya ya, gini cepat. Culture shock ya, gue biasa cuci piring, biasa cuci baju sendiri apa semua, sekarang segini mbak udah ready semua. Ya akhirnya gue pindah itu karena sempat ada satu momen liburan ke Jakarta, terus gue dikenalin sama sahabat papa, itu papanya Randy Pangalila. Nah itu tuh sahabatnya papa dari kecil, udah kayak keluarganya ya. Itu sampai akhirnya
ditawarin untuk coba ikut casting. Ikut-ikutlah casting, selesai liburan 2 minggu di Jakarta, balik ke Melbourne. Balik ke, waktu itu udah pindah ke Perth. Udah pindah ke Perth. Akhirnya aku tertarik tuh untuk pindah. Akhirnya kita memutuskan pindah ke sini gitu. Dan aku bilang sama orang tua aku bahwa ya kasih aku waktu 1 tahun untuk bisa ngebuktiin ke orang tua bahwa gue akan bisa dapat kerjaan di sini, bisa sukses. Dan akhirnya dikasih kesempatan itu dan terbukti dalam 1 tahun 2 tahun itu gue dapat job film, dapat iklan, dapat ini. Terlihat bahwa grafiknya itu bukan flat tapi ada naik gitu. Dari situ mereka bisa lihat oke. Ya kalau memang kamu mau ya silakan. Ini sampai detik ini. Struggle-nya apa pas lu lagi ya berusaha untuk merintis? Struggle-nya nggak dianggap sama nggak dianggap sama PH pastinya. Itu hal yang wajar, sering terjadi. Sekarang gue kalau ketemu PH apapun, Kak Giorgino Abraha, produsernya baik, kasdirnya baik, semua jajarannya baik. Tapi di saat kita bukan siapa-siapa dulu, mukanya gak enak semua bro. Siapa nih anak kita. Ntar ya pernah sering jam pagi datang ke tempat casting sore. Kita nunggu 6-7 jam sore baru dipanggil. Tuh. Karena 2 jam 3 jam gitu. Nadanya gak enak orang castingnya itu. Jadi cuma itu experience ya. Kita gak boleh, itu bukan tugasku untuk mengkritik, but buat aku pribadi itu pelajaran yang penting bahwa gue jadi lebih bisa menghargai kerjaan gue sekarang. Gue jadi lebih bisa memberikan masukan buat anak-anak yang masih baru di saat mereka bertanya sama gue, gimana sih Kak caranya casting? Gue akan ngasih tahu bahwa sepengalaman gue ada gini-gini loh casting kalau di Indonesia. Di dunia entertainment kita itu ada gini-gini sih bro gitu loh. Biar mereka punya wawasan gitu. Seperti itu. Dan banyak bro sampai sekarang yang masih seperti itu gitu. Yang dulu kan casting bener-bener casting. Sekarang kan yang penting lu bikin konten lu viral di TikTok. Bisa jadi lu langsung peran utama film ya. Main sama Marsyanda gitu. Main sama Giorgino. Main sama pemain-pemainnya siapa gitu. Terganggu gak sih secara personal lu? Terganggu apa nih? Dengan kondisi seperti itu. Karena kan gini, gue tahu kayak Marsyanda, lu gitu, bahkan Tisa Bian dan sebagainya itu kan kalian tuh merintis banget dan berdarah lah intinya. Nah tapi tiba-tiba, ini bukan tergantung sama orang ya, tapi sistemnya ya maksudnya. Tiba-tiba ada satu orang yang tiba-tiba jebret dari TikTokers, viral, jebret jadi aktor, terasa terganggu gak dengan sistem seperti itu? Jujur enggak tahu ya bro. Dari dulu gue nggak pernah merasa ada kompetisi dalam perjalanan karir gue, karena gue percaya bahwa gue bukan soal ketuhanan ya. Gue juga bukan ketuhanan banget, tapi gue percaya bahwa semua ada porsinya masing-masing. Gue harus melewati jalan yang berliku-liku. Tapi banyak yang liku-likunya lebih dari gue bro. Gue termasuk mulus. Ada yang sekarang di zaman sekarang bikin kontennya viral, langsung dapat film, tahun depannya masuk piala apa sih? Ini kalau podcast kalau gue buat lebih gosip lagi bisa nih. Boleh. Siapa namanya? Kalau mau gue bisa nih gue tanya siapa namanya? Aduh. Enggak jangan ya, piala apalah gitu loh. Piala apa? Udah dapat tahun depannya ya. Tapi rasa ya nggak ya itulah. Dunia entertainment gitu. Dan menurutku juga di dunia, gak di Indonesia doang, sepengetahuan gue ya. Karena ya sekarang kita masuk ke era digital bro. Semuanya bisa bikin konten lewat HP. Lewat. Lo gak perlu platform lagi. Lo gak perlu hanya TV untuk menyajikan muka lo. Dengan konten yang lo buat di handphone, lo bisa editing sedikit, masukin sound yang lagi viral, lo upload. Ya kan? Lu boosting, terus diperlakukan sama di Instagram, lu bikin konten like YouTube, apa semua. Contoh podcast yang sekarang kita berada di sini. Dulu kan
obrolan ini bisa terjadi di TV kan. Iya. Ya kan, mengundang ya kan narasumber gini. Ini gue jadi ngomong kayak gitu. Jadi Jadi lu mancing gue sih di software ini. Enggak gara-gara apa? Kalau TV ngomong viral-viral gitu ya. Kalau gue nggak pernah mau karena buat gue kayak mungkin secara komersil oke lah. Ya. Duit di situ gede ya. Tapi gue ngerasa bahwa gimana caranya si narasumber ini, teman-teman gue yang hadir ke situ nyaman. Ketika nyaman, lu akan bisa cerita apapun. Which is kayak lu tadi kan ngobrol sama gue kan, baru-baru kan lu ngomongin Skype satu pertanyaan jawabnya singkat. Sampai satu momen yang lu gue lihat tadi lu tiba-tiba satu pertanyaan kok jawabnya panjang banget. Berarti kan lu udah ada mulai kayak barrier batasan lu itu mulai terbuka untuk kayak ya gue cerita ngerasa nyaman. Nah, itu sih utamanya gue kalau di podcast ini harus gimana caranya narasumbernya bisa nyaman. Benar. Nah, kayak gitu sih. So, pernah nggak di satu momen akhirnya lu kan banyak peran yang lu mainin nih gitu ya. Pernah nggak satu momen peran ini benar-benar membekas banget buat lu? Membekas ini bukan berarti konteksnya lu susah dikeluar dari peran ya, bukan ya. Tapi membekas ini kayak sesuatu hal yang kayak, kadang-kadang gue pun juga berakting gitu ya. Ada beberapa peran yang gue lihat kayak biasa aja. Ada peran-peran yang kadang-kadang yang kayak membekas banget nih buat gue nih, kayak spesial banget nih. Ada nggak? Ada. Yang membekas banget mungkin apa ya? Gue suka banget sama karakter gue di series Jangan Salahkan Aku Selingkuh sama Marshanda tuh gue suka. Gue suka kayaknya semuanya cocok sih. Nggak hanya dari permainanku aja, tapi lebih kepada as a whole story. Semua bumbu-bumbu yang melengkapi makanannya tuh tepat. Ya kan, dari karakter yang Marshanda mainkan, karakter yang aku mainkan, semua pemain yang terlibat, semua di situ semuanya tuh pas gitu. Komedinya dapet, funnya dapet, adegan-adegannya bagus, ya hasilnya bagus. Sebagai jumlah viewers, penonton semua pada suka, so it works for me and I like it. Dan menariknya adalah ketika lu banyak mainin peran dan sebagainya gini, bahkan kalau kita sadari peran ini kan bukan kita sebagai aktor aja. Betul. Tapi peran ini juga bisa lu sebagai anak, peran sebagai anak, anak bokap nyokap lu mas. Peran lu sebagai kakak, peran lu sebagai teman dari teman-teman yang lain. Ini kan peran banyak nih ya. Dan ditambah seorang aktor kan banyak juga mainin peran. Tapi pernah nggak sih satu momen lu ngerasa kayak Giorgino itu siapa ya? Pernah nggak mempertanyakan hal itu? Ya kalau sekarang ditanyain kayak gitu, Giorgino Abraham itu siapa? Ya gue merasa, ya Giorgino Abraham ini adalah hasil dari bokap nyokap. Gue ditunjuk sama Tuhan, orang tua gue punya keinginan mengasih nama Itali Giorgino Abraham. Ya itu juga atas kehendak Tuhan juga pasti. Gitu. Artinya apa sih Giorgino itu sendiri? Kalau Abraham itu kan dari sebuah nabi atau something ya? Betul. Kalau Giorgino, gue pernah nanya sama bokap nyokap gue. Kayaknya ada salah satu, lupa ya gue Giorgino tuh apa ya. Mungkin pernah nonton dari sebuah film. Itu antara gue apa Lorenzo, adik gue Lorenzo. Gue pernah denger ya. Nah, itu kayak aktor zaman dulu, atau musisi zaman dulu. Itu gue gak tahu tuh apakah itu nama gue yang Giorgino itu atau adik gue Lorenzo soalnya. Jadi atau mungkin jangan-jangan Lorenzo-nya yang menggunakan nama aktor atau penyanyi itu gitu. Pokoknya salah satu di antara kita sih. So ketika lu terkenal disampiri orang, lu pernah nggak sih di satu momen ketika mungkin lu banyak orang yang nemenin lu ataupun lagi di keadaan keramaian gitu ya, lu pernah nggak sih ngerasain kekosongan atau kesepian dalam hidup? Kosongan atau kesepian dalam hidup? Hampa gitu ya? Ya pasti ada momen-momen kayak gitu, pernah ngerasain kekosongan, bingung mau apainnya apa semua. Pernah gue ngerasain hal kayak gitu sih. Tapi paling sebentar aja sih, karena ya itu dia, karena gue selalu open sama keluarga kan. Selalu open sama keluarga, jadi selalu ada orang yang selalu ngasih support. Terus kalau itu teman, sahabat gitu. Makanya temen gue tuh banyak. Gue baik sama semua gitu. Jadi gue
punya teman banyak dan gue tahu banyak yang sayang sama gue. Karena ya memang mereka bisa percaya gue gitu. Gue tuh orangnya bisa dipercaya, bukan tipe orang yang ngomongin belakang gitu. No, I'm not like that. So ya gitulah. Gue penasaran deh, kalau misalkan gini ya, lu kan suka banget dengan acting, lu juga suka banget dengan sebagai pemain musik gitu ya. Kalau misalkan dua itu nggak ada, wah, kira-kira siapa itu Giorgino? Gue akan jadi pemain sepak bola, bro. Karena itu kecintaan gue dari dulu. Gue pengen banget jadi pemain sepak bola profesional. Dan gue serius banget dulu. Di Australia juga ikut kompetisi, ikut turnamen. Maksudnya bener-bener gak putus gitu. U13, U14, U15, U16. Sampai under 17 dulu aku main juga. Jadi kayak itu jadi cita-cita sih. Mungkin akan jadi seperti itu. Jadi atlet ya. Wow. So sekali lagi Giorgino, thanks for coming. Lu udah datang ke sini, dan hari ini gue belajar bahwa ternyata memang ketika kita ngelihat seseorang di depan TV atau di depan TV sosial media itu kan kita ngelihat orang itu enak banget hidupnya dan sebagainya. Tapi ternyata perjalanan cerita lu itu panjang banget, dan menurut gue 3 hal yang gue dapat bahwa memang gak selamanya kita harus mempunyai, kayak lu bilang tadi, lu gak punya kayak, mimpi lu besar ya, tapi lu gak punya kayak saingan, lu gak ngerasa punya saingan, lu gak ngerasa punya kayak, oh gue mesti ngalahin dia nih, dan sebagainya. Dan itu menurut gue ternyata hal itu malah penting banget untuk lu berkarir dan mengejar mimpi lu itu. Sometimes gak harus memakai kompetisi juga gitu, gak harus berkompetisi. Dan yang kedua adalah belajar untuk mengingat hal-hal yang kecil, ataupun mengingat hal-hal kecil kebaikan Tuhan, dan mengikuti serta Tuhan. Kita harus mensertakan Tuhan. Iya. Yang ketiga adalah don't give up. Itu utama sih. Dan sekali lagi thanks for coming. Dan pertanyaan yang gue biasa nanyain ke narasumber ada, one day Giorgino Abraham, kalau lu udah nggak ada nanti, atau udah pensiun nanti, lu pengen dikenal sebagai apa dan dikenal seperti apa? Apa ya? Gue ngopi dulu ya. Stres ya? Yes. Mungkin lebih kepada gue pengen dikenal sebagai sosok orang yang membuat orang-orang di sekitar gue merasa gue bersyukur pernah kenal sama Gino, karena dengan adanya dia dalam hidup gue jadi bisa tahu dan bisa belajar untuk punya arti kata tulus. Karena gue tuh orangnya lebih ke hati sih bro, lebih ke tulus. Karena apapun yang gue lakukan tuh tulus. Kalau gue nggak mau datang ke podcast ini, ya karena gue tulus gue nggak pengen gitu. Nah kalau gue pengen, ya it means gue tulus karena gue pengen menyampaikan, atau gue melihat ada something yang memanggil gue untuk pengen datang. Gue tulus berteman sama dia, orang ini yang mungkin kelakuannya kayak anjing gitu loh. Tapi gue tulus berteman. Buat diomongin gak buat? Ya kan? Gue tulus gak mau berteman sama dia karena gue tulus
gue tulusnya nggak, udah nggak nyaman lagi sama lu. Dan gue jujur, gue tidak munafik dan berpura-pura untuk ya udahlah gue pura-pura baik sama lu. Capek bro. Jadi gue pengen itu orang lihat Gino adalah sosok yang apa adanya dan dia belajar. Emang ya harus bener-bener what you feel dibuka di atas meja gitu. Tetap ya kita harus sopan dan semua, tapi tetap ngerti gak sih, jangan kita terlalu capek di belakang gitu, kita mikirin kayak gitu sih. Tulus apa adanya. Sekali lagi thank for coming Gino. Sama. Dan teman-teman, inilah autobiografi Giorgino Abraham. Sampai ketemu minggu depan. See you next time. Bye-bye.